Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Nabil dengan NIM 2207351. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS dengan mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu tuliskan prinsip kerja dan fungsi komponen, cara kerja, jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya. Pada sistem kemudi, lengkapi dengan gambarnya. Jadi jawabannya yaitu fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Prinsip kerja dari sistem kemudi adalah roda kemudi digerakkan oleh pengemudi untuk mengubah arah kendaraan. Gerakan ini kemudian diteruskan melalui rakitan kemudi ke roda depan atau keempat roda pada kendaraan dengan sistem penggerak 4 roda. Berikut komponen-komponen serta fungsi dari sistem kemudi. Yang pertama yaitu steering wheel. Steering wheel ini adalah roda kemudi yang berada di dalam kabin, sering juga disebut setir. Komponen ini berhubungan langsung dengan pengemudi. Fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. 2. Steering column. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket column. Dengan tipe breakaway, steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi sebagai mekanisme penyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadinya tabrakan. 3. Steering gearbox. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Jadi, mengemudi menjadi lebih ringan. Biasanya perbandingan steering gear atau reduksi ini sekitar 18-20 banding 1. Yang keempat yaitu steering linkage. Komponen steering linkage terdiri dari rod dan arm. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Kelima, ball joint. Komponen berikut adalah ball joint. Seperti namanya, komponen ini adalah sendi atau sambung antar komponen. Fungsi dari komponen ball joint adalah agar pergerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi pergerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Bentuknya seperti bola supaya tidak lebih fleksibel ketika mengubah ke berbagai arah. Ball joint ini harus dilumasi secara baik karena sering berubah arah dan bergesekan dengan komponen saat digunakan. Selain itu, karet penutupnya juga harus dicek sesekali. Semakin sering menghantam lubang jalan dengan kecepatan tinggi, ball joint bisa cepat rusak. Kalau ada kerusakan pada ball joint, coba periksa menggunakan dongkrak roda lalu gerakan ke arah vertikal. Kalau ada goyangan, segera datangi bengkel terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi, perhatikan gaya berkendara kita untuk menjaga komponen ball joint. Kemudian yang keenam yaitu dashboard. Komponen sistem kemudi berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi sebagai pelindung komponen rak dari kotoran, baik debu dan lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak rak shaft. Ketujuh yaitu tie rod end. Tie rod end berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arah dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda, jadi sebaiknya periksa tie rod end secara berkala. Cara pengecekannya hampir sama dengan pengecekan ball joint. Dongkrak roda lalu digerakkan secara horizontal. Kalau ada gerakan bebas, berarti ada masalah pada tie rod end. Yang terakhir yaitu steering hose. Steering hose atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Komponen ini punya peraturan gerak bebas kemudi untuk melihat akurasi berkendara. Kalau gerak bebasnya terlalu sedikit, putaran kemudi akan terasa berat. Sementara kalau terlalu banyak, ini bisa menjadi pertanda steering hose aus.
Cara memperbaikinya adalah dengan mengatur ulang gerak bebas kemudi. Untuk gambar dari sistem kemudi bisa rekan-rekan lihat pada layar. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem kemudi, permasalahan dan cara mengatasinya. Pertama yaitu sistem kemudi manual. Sistem ini menggunakan roda kemudi langsung untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Permasalahan yang mungkin terjadi pada sistem ini termasuk ausnya roda kemudi atau kebocoran pada bantalan roda kemudi. Cara mengatasinya adalah dengan memeriksa kondisi roda mobil atau roda kemudi secara teratur dan mengganti bantalan jika diperlukan. Kemudian sistem kemudi hidrolik atau sistem ini menggunakan cairan hidrolik untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Permasalahan yang mungkin terjadi pada sistem ini adalah kebocoran pada cairan hidrolik atau kerusakan pada pompa hidrolik. Cara mengatasinya adalah dengan cara meningkatkan cairan hidrolik secara teratur dan mengganti pompanya jika diperlukan. Untuk gambar dari sistem kemudi hidrolik bisa dilihat pada layar. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kemudi elektrik atau sistem kemudi yang menggunakan elektronika. Sistem ini menggunakan motor listrik untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Permasalahan yang mungkin terjadi pada sistem ini termasuk kerusakan pada motor listrik atau kebocoran pada kabel listrik. Cara mengatasinya adalah dengan memeriksa kabel listrik secara teratur dan mengganti motor listrik jika diperlukan. Kemudian untuk soal yang kedua, tuliskanlah nama, definisi, fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment atau FWA. Lengkapi dengan gambarnya. Definisi dari front wheel alignment adalah sistem yang digunakan untuk menstabilkan kinerja roda depan kendaraan, termasuk pada kendaraan roda 4 dan roda 2. Sistem ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan dan kinerja yang optimal pada kendaraan, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Berikut untuk komponen-komponen dari sistem front wheel alignment. Yang pertama itu roda depan, yang kedua itu suspensi depan, yang ketiga steering gearbox, yang keempat itu tie rod, yang kelima itu chamber adjustment, yang keenam yaitu caster adjustment, yang ketujuh yaitu toe adjustment. Fungsi komponen utama yaitu roda depan. Roda depan menjadi bagian penting bagi sistem front wheel alignment, yaitu menopang berat kendaraan dan menjaga keseimbangan kendaraan. Yang kedua yaitu suspensi depan, berfungsi untuk menyerap getaran dari jalan dan menjaga roda agar tetap posisi yang stabil. Yang ketiga yaitu steering gearbox, digunakan untuk mengubah putaran pada roda kemudi menjadi gerakan roda depan. Yang kelima yaitu tie rod. Yang keempat yaitu tie rod atau fungsinya yaitu menghubungkan steering gearbox dengan knuckle dan menentukan sudut roda. Yang kelima yaitu camber adjustment, fungsinya yaitu mengatur sudut kemiringan roda depan pada sumbu vertikal. Selanjutnya yaitu caster adjustment, mengatur sudut roda depan terhadap sumbu horizontal. Yang terakhir yaitu toe adjustment, fungsinya sebagai pengatur jarak antara dua roda depan. Analisis gangguan yang terjadi pada front wheel alignment. Yang pertama itu kemiringan roda atau camber tidak tepat dapat menyebabkan keausan tidak merata pada ban kendaraan, cenderung berbelok ke satu sisi. Yang kedua, sudut roda caster tidak tepat dapat menyebabkan kendaraan cenderung berbelok saat menjalankan kendaraan pada kecepatan tinggi. Yang terakhir itu jarak antara roda depan atau toe tidak tepat dapat menyebabkan keausan tidak merata pada ban dan kendaraan cenderung berbelok ke satu sisi. Langkah perbaikannya yaitu yang pertama, kemiringan roda camber yang tidak tepat dilakukan dengan mengganti komponen suspension seperti per dan per bushing atau mengatur posisi upper dan lower control arm. Yang kedua yaitu sudut roda caster tidak tepat. Cara mengatasinya itu dengan melakukan penggantian komponen suspensi seperti per bushing atau menyesuaikan posisi upper atau lower control arm.
Yang terakhir yaitu jarak antara dua roda depan itu tidak tepat, dilakukan dengan mengatur tie rod and dengan mengubah panjang atau pendeknya. Berikut gambar dari camber dan caster serta tool. Yang ketiga, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir, dan lengkapi gambarnya. Untuk jawabannya yaitu komponen dan fungsi dari rem parkir. Yang pertama yaitu tuas rem. Tuas rem merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk mengubah tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Dalam penggunaan tuas rem sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan ditarik untuk melakukan pengereman. Sementara itu, melepas tuas rem perlu menarik tuas rem ke atas, menekan tombol dan memposisikan tuas rem kembali ke posisi semula. Kedua, yaitu lock nut. Lock nut merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Lock nut berbentuk seperti pelatuk yang akan mengunci posisi tuas rem agar tetap kondisi terkunci atau tertarik. Yang ketiga yaitu locking point. Locking point merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sama seperti lock nut, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Locking point berbentuk bergerigi sebagai dudukan perakan lock nut. Yang keempat yaitu kawat kabel. Kawat kabel merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Mengapa harus memakai kawat kabel? Hal ini dikarenakan posisi tuas rem dan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang terletak jauh dan posisinya yang berkelok-kelok. Oleh karena itu, kawat kabel lebih efektif. Yang kelima yaitu Park Brake Strut Spring. Park Brake Strut Spring merupakan bagian dari rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai penghubung dan yang menghubungkan pergerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Hal ini menyebabkan kampas rem leading dapat menekan brake drum atau rem tromol. Yang keenam yaitu park brake lever. Park brake lever merupakan salah satu komponen rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Gaya dorong ini yang dimanfaatkan untuk menekankan kampas rem agar menahan brake drum. Yang ketujuh yaitu adjuster screw. Adjuster screw merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekankan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum atau tromol. Selain itu, adjuster screw yang berfungsi sebagai penyetel ketinggian dari rem tangan atau rem parkir. Yang terakhir yaitu brake shoe. Brake shoe merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol agar tidak bergerak. Dengan tertahannya tromol rem ini, maka kendaraan tak dapat bergerak dan bisa berhenti pada jalan menanjak, menurun, ataupun tidak merata. Cara kerja dari rem parkir tersebut adalah dengan menekankan kampas rem pada roda depan. Ketika kampas rem ditekan, maka akan menghasilkan gaya gesek yang cukup besar sehingga roda tidak dapat bergerak atau terkunci. Rem parkir biasanya diaktifkan dengan menarik tuas rem parkir di dalam kabin kendaraan. Jenis atau tipe rem parkir terbagi menjadi dua, yaitu rem parkir mekanik dan rem parkir elektronik. Rem parkir mekanik bekerja dengan cara menekan kampas rem menggunakan tuas atau pedal rem kaki, sedangkan rem parkir elektronik menggunakan motor listrik yang bekerja untuk menekan kampas rem. Berikut yaitu analisis gangguan dan langkah perbaikan dari sistem rem parkir. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem rem parkir diantaranya adalah rem aus, kabel rem putus, dan rem parkir tidak dapat diaktifkan. Untuk langkah-langkah perbaikannya itu seperti kampas rem aus, ganti kampas rem aus dengan yang baru, kabel rem putus, periksa dan ganti kabel rem yang putus atau rusak.
Yang terakhir yaitu rem parkir tidak dapat diaktifkan. Periksa tuas atau pedal rem parkir, pastikan tidak terkunci atau terjebak. Jika terkunci atau terjebak, lepaskan atau ganti tuas pedal tersebut. Baik, yang keempat yaitu tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada sistem rem hidrolik. Lengkapi dengan gambarnya. Prinsip kerja sistem rem hidrolik menggunakan cairan untuk mentransferkan tekanan dari master silinder ke silinder roda untuk menghasilkan gaya yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan. Ketika pedal rem ditekan, cairan dipompa dari master silinder ke silinder roda, yang kemudian menekan kampas rem ke drum atau cakram rem. Tekanan hidrolik yang dihasilkan akan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas dan menghentikan kendaraan. Jenis sistem rem hidrolik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem rem hidrolik cakram dan hidrolik tromol. Sistem rem hidrolik cakram umumnya digunakan pada kendaraan roda 4, sedangkan sistem hidrolik tromol umumnya digunakan pada kendaraan roda 2 atau roda 4 di bagian belakang. Untuk komponen-komponen dari sistem rem hidrolik meliputi yang pertama yaitu master silinder. Komponen ini berfungsi sebagai sumber tekanan hidrolik ketika pedal rem ditekan. Master silinder memompa cairan rem ke seluruh sistem. Yang kedua yaitu brake liner, jalur pipa yang menghubungkan master silinder dan silinder roda antara silinder roda dan antara silinder roda. Silinder roda. Komponen ini menerima tekanan dari master silinder dan menghasilkan gaya yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan. Selanjutnya, kampas rem. Komponen ini bergesekan dengan drum atau cakram rem dan menghasilkan gaya yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan. Selanjutnya yaitu brake caliper. Komponen ini berfungsi sebagai wadah untuk kampas rem pada sistem rem hidrolik cakram. Selanjutnya, oil cylinder. Komponen ini berfungsi sebagai wadah untuk kampas rem pada sistem rem hidrolik tromol. Yang terakhir yaitu brake fluid, cairan yang digunakan pada sistem rem hidrolik untuk mentransfer tekanan dari master silinder ke silinder roda. Untuk cara kerja dari sistem rem hidrolik yaitu saat pedal rem ditekan, master silinder memompa cairan rem ke dalam sistem rem hidrolik. Tekanan hidrolik kemudian diteruskan melalui brake liner ke silinder roda yang kemudian menekan kapas rem ke drum dan cakram. Tekanan hidrolik yang dihasilkan akan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas dan menghentikan kendaraan. Analisis gangguan dan langkah memperbaiki dari sistem rem hidrolik. Beberapa masalah umum yang terjadi pada sistem rem hidrolik diantaranya yaitu kebocoran cairan rem, kampas rem yang aus, atau master silinder yang rusak. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Tentukan jenis kampas yang digunakan, ganti rem cakram, bersihkan rem tromol apabila benar-benar rusak, maka sebaiknya Anda menggantinya. Selalu setel pengaturan tuas rem tromol dengan cara mengencangkan mur pada bagian pegas rem. Berikut untuk contoh gambar sistem rem hidrolik. Baik, masuk pada soal yang kelima, yaitu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Sebelumnya, sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 adalah jenis sistem yang berbeda dalam cara kerjanya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang cara kerja dari masing-masing sistem. 1. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1. Sistem ini biasanya ditentukan pada kendaraan lama yang menggunakan teknologi mekanik. Sistem ini bekerja dengan cara memanfaatkan pegas yang berhubung ke pedal rem, kemudian menggerakkan katup atau klep rem yang terdapat di dalam sistem rem. Ketika pedal rem diinjak, maka pegas akan menekan katup atau klep rem, membebaskan tekanan pada kampas rem. Jika pedal rem dilepaskan, pegas akan kembali ke posisi semula dan mengembalikan tekanan pada kampas rem. Yang kedua, sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Sistem ini sudah menggunakan teknologi hidrolik pada kendaraan yang lebih modern. Sistem ini bekerja dengan cara memanfaatkan fluida hidrolik untuk menggerakkan katup atau klep rem. Ketika pedal rem diinjak, fluida hidrolik akan mengalir ke dalam silinder rem dan menggerakkan
katup atau klep rem. Hal ini akan membebaskan tekanan pada kampas rem sehingga kendaraan dapat berhenti. Jika pedal rem dilepaskan, fluida hidrolik akan kembali ke posisi semula dan mengembalikan tekanan pada kampas rem. Yang ketiga yaitu sistem penyetelan rem otomatis tipe 3. Sistem ini merupakan teknologi terbaru dalam sistem penyetelan rem otomatis. Sistem ini menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan pada pedal rem. Ketika pedal rem diinjak, sensor akan mengirimkan sinyal ke unit kontrol elektronik yang kemudian akan menggerakkan katup atau klep rem. Hal ini akan membebaskan tekanan pada kampas rem, sehingga kendaraan yang berhenti. Jika pedal rem dilepaskan, unit kontrol elektronik akan kembali ke posisi semula dan mengembalikan tekanan pada kampas rem. Baik, selanjutnya soal yang keenam, tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS. Lengkapi dengan gambar. Rem ABS atau biasa disebut anti-shock braking system adalah sebuah sistem pengereman otomotif yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko terjadi terkunci roda saat pengereman. Sistem ini mampu mendeteksi kecepatan roda, memodulasi tekanan pada sistem pengereman untuk mempertahankan kontrol dan stabilitas kendaraan saat pengereman. Berikut cara kerja dari sistem rem ABS. Sensor kecepatan pada sistem ABS memiliki sensor kecepatan di setiap roda. Sensor ini akan membaca kecepatan roda dan mengirimkan informasi tersebut ke modul ABS. Modul ABS akan memproses data dari sensor kecepatan dan menghitung apakah ada roda yang cenderung terkunci saat pengereman. Jika iya, maka modul ABS akan memberikan sinyal ke sistem pengereman untuk mengurangi tekanannya pada roda yang terkunci. Katup solenoid adalah komponen utama pada sistem ABS. Ketika modul ABS memodulasi tekanan pada sistem pengereman untuk mencegah roda terkunci, pompa ABS adalah komponen yang membantu dalam memodulasi tekanan pada sistem pengereman. Saat katup solenoid mengurangi tekanan pada roda tertentu, pompa ABS akan membantu mengeluarkan udara dari sistem pengereman dan mengurangi tekanan pada roda tersebut. Analisis gangguan-gangguan dan cara memperbaiki dari rem ABS. Sensor kecepatan rusak. Jika sensor kecepatan rusak, sistem ABS tidak akan dapat membaca kecepatan roda dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan sistem ABS tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Untuk cara memperbaikinya itu ganti sensor kecepatan yang rusak. Modul ABS yang rusak. Jika modul ABS yang rusak, sistem ABS tidak akan dapat memproses data dari sensor kecepatan dan mengatur tekanan pada sistem pengereman yang benar. Hal ini dapat menyebabkan sistem ABS tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Untuk cara memperbaikinya itu ganti modul ABS yang rusak. Katup solenoid tersumbat. Katup solenoid yang tersumbat, sistem ABS tidak akan dapat memodulasi tekanan pada sistem pengereman dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan sistem ABS tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Untuk cara memperbaikinya yaitu membersihkan atau mengganti katup solenoid yang tersumbat. Selanjutnya yaitu pompa ABS rusak. Jika pompa ABS rusak, sistem ABS tidak akan dapat membantu dalam memodulasi tekanan pada sistem pengereman. Hal ini dapat menyebabkan sistem ABS tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Untuk cara memperbaikinya yaitu dengan ganti pompa ABS yang rusak. Untuk soal yang terakhir yaitu tuliskanlah nama dan fungsi komponen sistem atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Lengkapi pada gambar. Rem tromol adalah jenis sistem pengereman yang dilakukan pada kendaraan roda 4. Berikut adalah komponen dari dan jenis sistem dari rem tromol. Yang pertama itu braking plate. Sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol lainnya selain plat penahan atau sebagai kedudukan tempat melekatnya komponen-komponen sistem rem tromol. Kemudian yaitu silinder roda untuk mengubah tekanan fluida yang dibangkitkan oleh master silinder atau master rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong sepatu rem brake shoe. Yang ketiga yaitu sepatu rem atau kanvas sebagai tempat untuk meletakkan atau melekatnya kanvas rem pada sistem rem tromol. Yang terakhir yaitu tromol rem
sebagai media atau bidang gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti pada saat sistem rem dioperasikan. Untuk jenis-jenis tipe rem tromol, yang pertama yaitu single leading shoe atau biasa disebut SLS. Yang kedua yaitu double leading shoe. Yang ketiga leading and trailing shoe. Kemudian ada tipe lainnya seperti duo servo dan uniservo. Untuk cara kerja rem tromol, ketika pedal rem ditekan, fluida rem dialirkan ke silinder roda. Silinder roda menekankan kampas ke rem tromol, menciptakan gesekan yang memperlambat roda. Untuk langkah memperbaiki rem tromol, buka roda yang ingin diperbaiki, lepaskan pegas rem dan kampas rem dari silinder roda, kemudian lepaskan tromol rem dari roda, periksa kondisi kampas rem dan tromol rem. Jika aus atau rusak, ganti dengan yang baru. Kemudian yaitu bersihkan kampas rem, silinder roda dan tromol rem, pasangkan tromol rem dan kampas rem ke roda. Kemudian yaitu atur kampas rem menggunakan pengatur rem atau adjuster untuk memastikan gesekan yang tepat. Kemudian pasang kembali pegas rem, pasangkan roda dan periksa kembali fungsi dari rem. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.